Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, akhirnya barulah mengerti. Bacaan firman terambil dari 1 Samuel pasal 30, ayat 1 dan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Setelah Daud mendengarkan penjelasan Raja Akis dan menyuruh Daud supaya membawa seluruh pengikutnya kembali ke tempat perkemahan mereka di Siklak pada keesokan paginya, maka Daud pun menurutinya. Mungkin saja saat Daud menuruti permintaan Raja Akis, sambil terus bertanya dalam hati dan pikirannya, apa sebenarnya yang terjadi yang menyebabkan saya dan anak buah saya ditolak untuk tidak boleh ikut? Sampai sejauh itu, Tuhan seperti bungkam dan tidak berbicara apapun untuk menjelaskan kepada Daud mengapa semua itu terjadi dan mengapa Tuhan izinkan dan membiarkan penolakan itu dialaminya. Sepanjang 2 hari perjalanan, Daud tidak menemukan jawaban yang jelas dan pasti dari siapapun, bahkan terlebih dari Tuhan. Setelah 3 hari kemudian, sampailah Daud dan pengikutnya di Siklak dan melihat bahwa ternyata tempat perkemahan mereka sudah dibakar musuh. Seluruh anggota keluarga bahkan harta mereka sudah dibawa sebagai tawanan. Disinilah Daud akhirnya tahu dan mengerti dengan sangat jelas dan pasti mengapa ia alami penolakan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, seperti Daud, maka demikianlah yang sering terjadi dalam hidup kita. Pada awal terjadi segala sesuatu yang tidak menyenangkan kita, penolakan, diskriminasi, masalah dan berbagai pergumulan hidup, kita pasti tidak mengerti dan terus bertanya-tanya mengapa dan mengapa, bahkan tidak jarang sampai menyalahkan Tuhan dan mundur dari Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita mengerti, oh ternyata ini toh maksudnya Tuhan. Untuk itu, belajarlah untuk bersyukur dengan segala sesuatu yang terjadi, karena Tuhan pasti punya maksud dan rencana indah di balik semuanya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tuhan memberkati.